Boleh tadi sudah. Barisan yang sana siapa yang tidak hadir? Hizbun. Kenapa Hizbun nggak hadir? Sakit. Sakit, benar sakit. Nah ini hadir semua. Ini Firmansa. Kenapa Firman nggak hadir? Siapanya yang nikah? Biasanya kan mulai nikah. Gimana yang izin nikah? Ini Mega kenapa? Sakit. Sebelah sana. Oh Mega. Oke, berarti semuanya hadir kecuali 3 orang. Hizbun, Firmansa sama Mega. Gimana kabarnya hari ini? Tapi kurang semangat ya, Restu kurang semangat deh kayaknya. Semuanya juga kurang semangat. Udah sarapan belum? Yakin? Ya, nanti suaranya kencang. Tapi sebelum kita belajar, biar tambah semangat, kita tepuk semangat dulu. 1, 2, 3, tepuk semangat. Tepuk tangan buat semuanya. Hari ini belajar pelajaran apa? Benar, bahasa Indonesia, bahasa jadwal. Bahasa Indonesia. Tentang apa, ada yang tahu? Kemarin, minggu kemarin kalian belajar bahasa Indonesia enggak? Bahasa siapa? Belajar tentang apa? Payung. Buka bukunya dong. Sekarang keluarkan bukunya. Udah, buku bahasa Indonesia udah dikeluarin? Udah, siapa yang belum? Ayo keluarin. Oke, buku paketnya udah ada belum? Belum. Oke, 1 orang. Kamu Absata ambil buku paket di sana 1. Kamu juga sama 1. Kamu bagiin ke teman-temannya. Iya, Iwan. So, ambil. So, kamu juga Hilal ya. Hilal ambil. Bagiin ke temennya. Ini. Woi, say. Kayak ini kayak di Jepang namanya. Kayak ini juga sama sok ya. Ya. Kelihatan nggak ini? Kelihatan? Allah. Kelihatan? Kurang nggak? Nah,
lagi dari apa? Ayo. Kalau dari tetangga bisa disebut berita nggak? Bisa. Berita apa biasanya? Gosip. Siapa yang suka dengar gosip? Enggak. Oh, kalian suka denger ya? Oke, kita harus tahu dulu sebelum kita memberikan tanggapan yang logis, kita kenalan dulu nih sama teks berita. Nah, teks berita itu apa ya? Tapi sebelum kita mengenal teks berita, Ibu akan menjelaskan dulu tujuan belajar hari ini. Kenapa kita harus belajar? Yang pertama adalah kenapa kita harus belajar teks berita? Satu, supaya kita bisa menjelaskan apa itu teks berita. Coba kan kalian pernah dengar teks berita? Pernah kan? Dari tetangga, dari TV, dari mana lagi? Tadi internet, koran, terus radio dan lain sebagainya. Tapi kalian bisa menjelaskan nggak teks berita itu apa? Enggak ya. Nah, hari ini kita akan belajar itu supaya kalian bisa menjelaskan apa itu teks berita. Jadi kalau ditanya ada yang nanya, Neng pahami teks berita apa ya? Kalian nggak akan jawab, oh Abi tahu gosip. Nah, nggak akan jawab kayak gitu. Yang kedua itu kita akan belajar memberikan tanggapan terhadap berita. Kalau misalkan kalian dengar berita, misal ada berita orang meninggal, apa tanggapan kalian? Sedih. Terus kalian ngomong apa kalau ada yang meninggal misalkan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa ya di masjid, di mic. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un telah karomatullah misalkan. A binti A. Kalian tanggapannya gimana? Jadi kaget. Jadi kaget. Terus takutnya keluarga ya. Nah, yang ketiga nanti kalian bisa menyampaikan pendapat kalian secara percaya diri. Selanjutnya karena kita udah tahu tujuan pembelajaran hari ini, kita akan kenalan sama teks berita. Coba baca teks berita adalah baca. Peristiwanya bisa apa aja? Misalnya ada peristiwa kebakaran. Pernah dengar berita peristiwa kebakaran? Terus ada berita orang dipukul orang. Pernah dengar? Pernah dengar berita polisi tembak polisi? Oh, udah ada kalian ya berita itu. Oke, pernah dengar berita tsunami? Nah, itu semuanya adalah disebutnya berita atau laporan tentang peristiwa. Jadi peristiwa itu bukan cuma kayak ada orang meninggal aja, tapi semua peristiwa kalau dijadikan laporan disebutnya teks berita. Nah, tujuannya apa? Tujuannya biar kita tahu apa yang terjadi di sekitar kita atau di sekitar mereka. Mereka tentunya orang-orang yang jauh dari kita. Misal kalau misalkan tidak ada berita, kita bisa tahu nggak tsunami yang ada di Aceh? Kita bisa tahu nggak ada gempa bumi? Teks berita ini juga bermanfaat untuk menyampaikan peristiwa yang terjadi di suatu tempat. Selanjutnya ada nih ciri-ciri teks berita. Kalau ada 3 ciri ini berarti itu termasuk teks berita. Yang pertama cirinya berdasarkan fakta bukan karangan. Jadi kalau teks berita itu udah pasti fakta, gak mungkin karangan. Kalau misalkan nih ada teks berita tapi itu karangan, misal ya karangan. Nah, itu disebutnya berita hoax. Pernah dengar gak berita hoax? Coba apa berita hoax? Betul apa? Betul. Berita hoax itu adalah berita yang palsu. Akibatnya apa? Coba kalau misalkan kita dengar berita hoax, apa akibatnya? Apa? Betul. Terus ada lagi? Selain salah tanggapan kalau kita dengar berita hoax, ini kita nggak tahu nih ini berita benar atau enggak, tapi kita dengar. Gimana? Tapi itu berita hoax. Tanggapan kalian kayak gimana? Contoh. Misal ibu bikin berita. Beritanya itu Ibu Rina seorang guru di SD Talur menampar restu. Misalnya ya, kalian dengar berita itu. Dan akan ditampar restu, ini bang. Contoh doang. Nah, terus ternyata itu bohong, tapi kalian terlanjur baca beritanya. Apa tanggapan kalian?
pasti akan menyalahkan. Nah, yang kedua, biasanya kalau berita itu up to date, selalu baru terjadi. Contohnya gempa bumi di Sumedang, baru 2 menit terjadi, itu di Bandung udah ada beritanya. Nah, itu disebut berita tapi benar. Kan pernah kan di Sumedang gempa? Itu tuh langsung ada tuh, sedangkan 1 menit habis kejadian itu sudah ada beritanya. Terus yang ketiga, layak untuk diketahui banyak orang. Coba apa bedanya gosip sama berita? Kita bisa menyebar. Oke, berita cepat nyebar. Emang gosip enggak? Sama. Yang tahu apa bedanya gosip sama berita? Padahal sama-sama dilaporkan ke orang-orang. Dan itu sebuah peristiwa. Nah, kalau gosip itu apa? Kalau gosip apa? Ya betul, benar ya. Bedanya gosip sama berita. Kalau berita itu wajib semua orang tahu. Misalnya ada bencana alam, itu semua orang wajib tahu. Tapi kalau gosip harusnya banyak orang nggak tahu karena itu aib. Misalkan ibu nih ngegosip tentang Raisa, si Raisa gini kan itu tentang peristiwa Raisa kan. Tapi boleh nggak ibu bicarakan ke semua orang? Nah, itu bedanya. Mengerti? Yakin? Oke, selanjutnya terus kalau misalkan berita itu adalah sebuah laporan peristiwa, kalau tanggapan logis apa? Ada yang tahu nggak tanggapan logis? Ada yang tahu? Apa ya tanggapan logis? Tanggapan itu apa? Oke, apa? Tuh, tanggapan itu respon ya. Kalau misalkan kalian disakiti misal ya ini kebodohan Restu, makasih. Tanggapan kamu gimana? Gimana aja? Sakit. Nah, itu disebut tanggapan. Tanggapan itu bisa juga disebut pendapat, terus juga komentar, itu disebut tanggapan. Nah, terus selanjutnya, tanggapan logis itu apa? Nah, tanggapan ini berarti pendapat atau reaksi kita atau respon kita terhadap si isi beritanya. Kalau kalian dengar ada gempa bumi, apa reaksi kalian, tanggapan kalian? Kalau ada berita dari ibu kepala sekolah, kita akan menanam kalkun, apa tanggapan kalian? Setuju nggak? Setuju. Ayo angkat tangan. Kenapa? Karena asik. Terus? Karena apa lagi ya kalau kita nanam kangkung di sekolah? Seru. Terus? Betul. Ayo. Nah, tanggapan dia disebut tanggapan logis. Kenapa? Karena sesuai dengan logika kita. Kalau asik itu mah sesuai dengan perasaan kita. Ngerti nggak perbedaannya? Oke. Nah, tapi tanggapan ini disampaikannya harus dengan alasan yang logis. Contohnya tadi alasannya itu karena apa tadi? Nah, itu disebut tanggapan logis. Kalau misalkan karena asik, itu mah tanggapannya sesuai dengan perasaan kita. Jadi tanggapan logis mah semua orang tuh setuju. Tapi kalau tanggapan sesuai perasaan kita, hanya kita doang yang setuju. Misalkan, kan Restu gak suka nih sama adanya kebun. Kamu suka, beda nggak? Beda. Tapi kalau misalkan kalian semua setuju gak kalau misalkan tanaman kamu ini dapat kebijakan sekolah? Nah, itu bedanya. Kalau perasaan mah cuma satu orang doang yang setuju. Kalau yang tanggapan logis mah hampir semua orang akan setuju. Hampir. Oke, selanjutnya. Gimana sih cara kita bisa memberikan tanggapan logis? Yang pertama, ini ada singkatan ya, logis. Yang pertama adalah lihat dulu isi beritanya. Jadi kita harus lihat atau baca dulu isi beritanya, jangan lihat judulnya doang. Pernah nggak kalian dengar judul kayak gini? Polisi tembak polisi menewaskan 10 orang, pernah nggak? Kan kalian pasti menyalahkan semua polisi kan? Karena tidak membaca berita. Nah, yang pertama biar kalian bisa menanggapi, biar nggak langsung saya ketemu dulu ini. Nah, yang pertama adalah lihat dulu isi beritanya benar atau enggak, baca dulu, jangan cuman judulnya yang dibaca. Nah, itu nggak boleh. Yang kedua itu objektif, artinya jadi jangan menilai berdasarkan perasaan tapi fakta. Contohnya, kalian lebih sayang sama ibu atau Restu? Ibu nampar si Restu, misal. Yang kalian salahkan karena kalian lebih sayang ibu, pasti akan milih siapa?
jangan sampai kalau lihat berita kalian menemukan pada yang salah tetapi punya fakta. Yang ketiga, gunakan alasan yang tepat. Nah, alasannya itu bisa setuju atau tidak setuju. Misal, misalkan ada berita gini dari Bu Susi. Nah, SDN Talun akan membuat program akan membuat program kebun hijau. Misalkan kamu setuju nih, setuju, tapi ada alasannya Ibu, saya setuju. Alasannya karena biar hijau, misalnya gitu. Biar sekolah menjadi hijau. Silakan kita setuju. Bu, aku tidak setuju. Kenapa harus Bu? Males. Nah, itu mah nggak boleh ya. Harus logis, harus bisa diterima sama orang. Ngerti nggak sampai sini? Oke, yang keempat harus menggunakan bahasa yang sopan. Gak boleh kalian memberi tanggapan kayak gini. Misalkan ada satu beritanya itu tentang kebun sekolah. Jadi kalian begini, ya anjir, orang mah setuju. Nah, kalian gak boleh gitu. Bahasanya juga harus sopan. Pernah gak kalian menggunakan bahasa kasar? Saat menanggapi berita. Nah, kalau kalian dengar ada guru yang dikeroyok, kalian bakal menggunakan bahasa apa? Yakin kalau ada yang guru keroyok kalian Kasar. Biasanya kasar kan? Ya. Nah, sekarang kalian ubah, jangan kasar tapi harus sopan. Yang terakhir harus mengucapkan dengan jelas. Jadi nggak boleh kayak ibu saya, nah nggak boleh gitu. Karena nggak akan ke hati, nggak akan ngerti dari orangnya. Selanjutnya, nih ada contoh menanggapi teks berita. Nih berita contohnya ya. Contoh beritanya, siswa SD Nusantara menanam pohon di halaman sekolah untuk memperingati Hari Bumi. Setiap siswa membawa bibit pohon dari rumah dan menanamnya bersama guru. Kegiatan ini membuat sekolah menjadi lebih hijau dan sejuk. Nah, ini misalkan tanggapan dari salah satu siswa. Ini tanggapannya termasuk tanggapan logis ya. Ya, saya setuju dengan kegiatan menanam pohon di sekolah. Misalkan ini beritanya dari Facebook. Ini komentarnya. Saya setuju dengan kegiatan menanam pohon di sekolah karena hal itu dapat membuat udara menjadi segar. Logis gak kalau misalkan ada pohon menjadi segar udaranya? Lingkungan lebih indah, logis gak? Selain itu, kegiatan ini juga mengajarkan kita untuk mencintai alam dan menjaga kebersihan bersama-sama. Logis gak? Kalau ini tanggapan logis atau enggak? Misal ya, ada komentar kedua, ini misalkan komentar pertama, ada komentar kedua. Saya tidak setuju karena saya malas membawa bibit pohon terus riuh. Terus masih anjay. Itu tanggapan logis atau tidak? Kenapa? Kenapa itu Tidak masuk akal. tidak masuk akal? Terus? Oke, terus? Tidak sopan betul. Terus ada lagi? Selain itu? Nih, gue lagi ya. Ya anjay, mau sih apa-apaan sih bawa bibit, kan males. Itu tanggapannya logis atau enggak? Kenapa? Tidak masuk akal. Terus? Apa ya? Oke, terus? Ya, aja. Oke, ada yang mau bertanya? Oke, so apa pertanyaannya? Akibat dari kita tidak menanggapi berita dengan logis. Pertama, kita mudah percaya berita hoax. Apa itu berita hoax? Berita palsu. Kalau kita percaya berita palsu, kita akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Contoh, ada berita pengeroyokan. Misal, seorang guru di SDN Talun mengeroyok siswanya bernama Restu. Tapi itu hoax. Pasti orang tuanya bakal demo nggak? Padahal itu nggak benar beritanya. Nah, akan menimbulkan kericuhan, terus dapat menimbulkan perpecahan. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, apa? Bagaimana agar kita tidak terkena berita hoax? Oke, agar kita tidak terkena berita hoax, yang pertama, jangan baca berita dari judulnya aja. Misal, langsung percaya dari judul. Seorang guru menangkap siswa yang bernama Restu, langsung percaya. Di guru SDN Talun dia langsung disebarkan. Wah, demo ya, jangan. Yang kedua, periksa dulu. Ini beritanya benar atau enggak, nanya dulu. Misalkan sama teman, sama orang tua, Mam ini bener gak beritanya kayak gini? Ngerti? Ada lagi nggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, karena udah selesai penjelasannya, kita akan mengerjakan LKPD. Satu orang dapat satu ya. Ini berapa orang nih? 1, 2, 3, 4,
hitung ya. 2, 3, 4, 5. Nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lebih. Oke, coba dengerin. Kalian buka dulu halaman 96 udah ya, tadi udah dibuka. Nih, jawaban dari pertanyaan ini ada di buku, oke? Berarti kalian harus ngapain dulu? Harus baca dulu. Oke, waktunya cuman 5 menit ya, karena ini cuma berapa soal? 3 soal. Oke, so langsung kerjakan. Jadi oke aja ya. Kamu mana? Nih, udah baca belum? Bangun. Salah sih. Ini mau disebut dia. Mana itu? Itu mana kan? Yang udah kumpulkan sini ya. Udah. Ini sok kulit nih. Udah. Sok duduk lagi, duduk lagi. Dari kumpul ya semuanya ya. Oke. Oke, pembelajaran hari ini udah selesai. Coba ibu mau nanya dulu ya sebelum kita pulang. Ada yang ingin mengatakan ibu duduk dulu. Ada yang tidak dimengerti dari pelajaran tadi? Ngerti semua? Yakin? Apa kesulitan yang tadi disampaikan? Ada kesulitan nggak dari kalian? Semuanya bisa? Bisa jawab pertanyaannya? Oke. Ada yang mau menyimpulkan pelajaran hari ini? Oke, sini maju. Waktunya. Hari ini kita belajar menanggapi berita dengan cara yang baik dan benar. Agar kita tidak terkena berita hoax, sebaiknya kita membaca beritanya dengan lengkap. Oke, tepuk tangan. Oke, dek, ada lagi yang mau ditanyakan?
pulang berdoa dulu ya. Berdoanya dalam hati aja ya. Siap. Siap. Ya, belum siap tuh. Siap. Siap. Ah.